Hai, jumpa lagi di Neng Review. Oke, hari ini aku mau nge-review drama. Kali ini reviewnya adalah drama Korea. Ini salah satu drama yang diperanin sama Lee Han-hee, salah satu lawan mainnya Kim Nam-gil di The Fiery Prince. FYI, aku itu mulai suka banget sama drama-dramanya Lee Han-hee. Nggak banyak juga sih, tapi beberapa drama dia aku jadi suka banget semenjak aku nonton dia di Extreme Job sama di The Fiery Prince. Karena menurut aku dia itu cocok banget sama karakter yang seperti itu. Dan di drama kali ini dia itu meranin karakter yang kurang lebih seperti itu juga, yang menurut aku kalau misalnya digantikan sama aktris lain kayaknya ya nggak bakalan sebagus ini, nggak bakalan seoke ini gitu. Nah, ini adalah drama yang judulnya Wonder Woman, bacanya kayak Wonder Woman gitu ya. Ini tuh kisahnya tentang Choi Yeon-juk. Dia itu adalah seorang jaksa, tapi bukan jaksa yang bersih. Jadi itu dia itu suka malakin preman dan terima suap gitu loh. Jadi dia itu bisa dikatakan sebagai jaksa yang korup. Dan satu lagi itu adalah namanya Kang Mina. Kang Mina ini adalah menantu dari keluarga chaebol atau konglomerat gitu. Tapi berbeda dengan si Choi Yeon-juk, karakter dia ini sangat lurus, diam. Dan kalau di keluarganya itu dia diperlakukan dengan sangat tidak baik gitu. Jadi suatu hari Kang Mina ini kan lagi ngejar target lah ya, istilahnya lagi ngejar penjahat gitu. Nah, dia pergi ke satu gedung, dan di waktu yang sama si Kang Mina ini juga lagi pergi ke acara di gedung itu. Dan pada hari itu mereka itu mengenakan pakaian yang sama persis, warnanya pink gitu. Nah, ternyata pada saat ngejar si target, bukannya dapat target, si jaksa Choi Yeon-juk ini malah ketabrak mobil gitu. Sementara dia ketabrak mobil, Kang Mina yang asli semenjak itu hilang. Dan pada hari yang sama juga itu dinyatakan keluarganya Kang Mina itu kecelakaan semua. Jadi secara nggak langsung Kang Mina ini adalah satu-satunya keluarga yang dianggap masih hidup yang bisa mewarisi kekayaan keluarganya. Bukan keluarga mertuanya ya, tapi keluarga dia. Jadi Kang Mina ini juga sebenarnya punya keluarga yang kaya juga. Cuman dia itu bukan anak sah, istilahnya dia tuh anak simpanan gitu loh. Makanya kayak nggak dihargai gitu. Jadi si jaksa Choi Yeon-juk ini karena ketabrak tadi, dia nggak meninggal, tapi dia hilang ingatan. Kayak beberapa kejadian gitu dia amnesia gitu. Nah, akhirnya setelah sadar, tiba-tiba dia itu sadar sebagai Kang Mina nih gitu. Jadi sama orang-orang dia itu dianggap sebagai Kang Mina, dan dia itu kan hilang ingatan nih. Dua orang ini sebenarnya belum pernah ketemu, jadi belum kenal satu sama lain gitu. Orang-orang memang sudah kenal si Choi Yeon-juk, tapi mereka itu nggak pernah tahu Choi Yeon-juk itu ternyata punya wajah yang mirip banget sama si Kang Mina ini gitu. Jadi akhirnya mulailah di sini si Choi Yeon-juk ini bangun dan berperan sebagai Kang Mina. Bukan karena dia mau, tapi karena dia hilang ingatan. Pada saat dia balik ke rumahnya Kang Mina, ya dia memang diperlakukan sangat tidak adil ya, karena kan Kang Mina di rumah mertuanya diperlakukan dengan sangat tidak baik. Tapi dia tidak merasakan ada sesuatu tertentu, cuman kan dia yang hilang ingatannya ya. Jadi karakter dia sebagai Choi Yeon-juk dan segala macam itu masih sama banget gitu. Nah, aku tuh suka banget ya, karena drama satu ini tuh dia tuh kocak banget sih menurutku. Walaupun di episode pertama dan kedua itu memang agak terasa ya biasa aja, tapi next episode-nya tuh seru-seru banget karena kita melihat si Kang Mina itu kan sebenarnya mudah banget ditindas gitu. Dan ketika Choi Yeon-juk yang hilang ingatan jadi Kang Mina, satu keluarga itu kelabakan semua karena dia jadi pemberontak banget. Bayangin ya, biasanya kalau dia itu cuman jadi orang yang diem, kalau dimarahin dia diem aja, nggak ada pemberontak apa-apa. Sementara si Choi Yeon-juk ini kan karakternya tuh agak ekstrim dan dia tuh agak gila gitu loh istilahnya. Dia tuh nggak bisa dibentakin. Kalau dia dibentak sekali, dia bakalan balas 2-3 kali gitu. Pokoknya kalau lu keras, gue lebih keras. Dan itu yang bikin cerita ini makin hidup gitu. Nah, menurut aku Lee Han-hee itu sangat cocok ya dengan karakter yang seperti ini, karena di situ tuh dia kayak strong dan powerful banget gitu. Jadi di drama satu ini emang karakter female leadnya itu sangat strong dan menonjol gitu. Dan untuk lawan mainnya itu sebenarnya untuk male leadnya menurut aku not bad ya. Cuman kayaknya karena emang karakter si ceweknya itu emang fokus ceritanya di ceweknya itu, jadi kayak too strong gitu di ceweknya gitu. Cuman menurutku pada akhirnya ya cukup bisa diimbangi gitu, walaupun di awal masih kayak berat sebelah gitu menurutku ya. Tapi untuk porsi komedi dan juga porsi misterinya itu cukup bikin kita memutar otak, kok bisa ya, kemana ya si Kang Mina aslinya gitu. Karena di awal-awalnya emang belum ke spoil, walaupun akhirnya bakalan ke spoil. Nah, di cerita ini tuh selain karena kita itu dapat banyak komedinya, tapi ada juga sisi dimana kita itu ngerasa agak sedih gitu ya, terutama pada saat mereka tuh ke flashback ke cerita-cerita kisah si
Choi Yeon Joo pada saat dia kecil. Ada banyak banget pesan moral yang bisa kita pelajari dari cerita yang kocak ini gitu. Contohnya kayak kita bisa melihat keserakahan manusia, padahal mereka tuh udah dari keluarga cebol tapi kayak masih nggak ada cukup-cukupnya gitu. Perebutan kekuasaan antar keluarga itu sampai segitu sengitnya, sampai bisa memakan berbagai korban. Tapi aku tuh suka banget cara-cara mereka tuh membentuk tim. Jadi ini menurut aku vibes-nya itu agak mirip dengan di The Fiery Priest. Bahkan pas aku lihat posternya aku kirain oh ini kayaknya ada sangkut pautnya gitu, walaupun sebenarnya nggak ada. Nah yang bikin aku happy juga tuh di episode 1 ya kalau nggak salah, pokoknya di awal-awal itu Kim Nam Gil muncul sebagai cameo, kayak ngobatin rasa kangen juga. Jadi vibes-nya itu makin berasa. The Fiery Priest sama si Wonder Woman ini kayak ada kemiripan gitu di situ. Di cerita Wonder Woman ini bukan nggak ada romansnya sih, romansnya ada, tapi benar-benar yang secukupnya banget gitu. Yang menariknya adalah mereka itu kayak sempat bikin kita tuh agak bingung. Walaupun sebenarnya menurutku cukup tebak ya, tapi kayak kita awalnya tuh agak bingung gitu. Bisa nebak tapi kayak masih ragu sama tebakan kita gitu. Sebenarnya nih si male lead-nya itu jadinya tuh sama si female lead yang jaksa apa si Kang Minanya gitu. Nah itu juga jadi suatu pertanyaan, karena mereka berdua benar-benar punya wajah yang mirip banget. Dan yang terakhir itu sebenarnya menurutku pas di ending-ending itu agak plot twist. Aku nggak bisa nebak sih yang terakhir kejadiannya bisa seperti itu tuh, aku nggak bisa nebak banget gitu. Jadi itu agak plot twist, tapi overall secara keseluruhan ceritanya itu benar-benar bagus banget. Dan menurut aku ini salah satu drama yang worth it banget buat kita nonton ya. Walaupun ini bukan sebuah drama baru ya, ini tuh tahun 2021, tapi buat ditonton di tahun ini masih oke banget. Walaupun ya tahun ini emang banyak drama-drama seru ya, tapi ini juga salah satu drama yang wajib banget masuk list tontonan, karena emang semenarik itu buat dinikmati. Kayak hampir setiap episodenya itu berhasil banget mengocok perut loh. Gimana sih actingnya si Lihani itu benar-benar totalitas banget. Dia tuh kalau gila tuh gila banget, kalau teriak tuh benar-benar teriak banget. Benar-benar strong banget karakter dia di sini, kayak cocok banget dah sama judulnya Wonder Woman, yang jadi poinnya itu woman-nya gitu. Jadi kayak dapat banget dah feel-nya pada saat nonton drama satu ini. Dan ini totalnya cuma 16 episode, dan pas aku nonton tuh kayak udah next nggak berhenti gitu. Bahkan aku tuh sampai begadang cuma buat nonton ini. Kalau bisa pokoknya setiap kesempatan kalau masih sempat nonton gitu. Kayak misalnya pas malam nonton lanjut terus gitu, nggak bisa berhenti. Bener-bener seseru itu sih menurut aku ya. Kebetulan emang aku tuh demen juga sama drama-drama yang genrenya seperti ini. Ada misterinya, kemudian juga ada tentang hukum-hukumnya, dan juga tuh mereka ada bumbu-bumbu komedinya banyak banget gitu. Jadi ini so far asik banget sih. Uniknya lagi di drama ini tuh sebenarnya adalah perpaduan karakter dari keluarganya juga sih. Jadi kayak peran-peran pendukungnya itu juga sangat mendukung keberhasilan drama ini. Kayak mereka tuh di sisi lain berhasil banget bikin kita tuh gregetan gitu. Kok bisa ada mertua seperti ini? Kok bisa ini kakak-kakak dan adik iparnya itu semuanya nggak ada yang ngebelain? Biasa kan satu keluarga kalaupun ada yang jahat masih ada 1-2 orang yang baik gitu. Ini semuanya kompakan banget ngebully menantunya itu loh. Itu kayak gregetan banget. Dan aku sukanya lagi si Lihani ini, dia selain punya si karakter yang kuat di sini, dia itu bukan jaksa yang bersih-bersih banget. Dan itu menurutku ya it's okay gitu. Dan karena pada akhirnya kan diceritain kan sebenarnya motif dia itu seperti apa gitu. Jadi itu kayak cukup realistis aja sih. Jadi ya bukan karakter yang sempurna, tapi dia dengan ketidaksempurnaan itu justru bikin ceritanya jadi sangat menarik. Overallnya sih aku suka banget sama drama ini ya, karena komedinya tuh dapat banget, feel-nya dapat banget, dan bikin penasarannya itu dapat banget. Ada satu yang menurut aku agak disayangkan ya. Kenapa? Karena aku merasa ini dari awal aku nonton sampai akhir tuh aku nggak mendapatkan jawabannya di dalam cerita. Mungkin memang ini bukan fokus utamanya, tapi agak disayangkan aja nggak ada jawabannya. Padahal kalau itu dijawab kayak lebih bakalan perfect banget gitu. Pertanyaannya adalah kenapa Kang Mina dan si Choi Yeon Joo ini bisa punya wajah yang sedemikian rupa miripnya? Itu aku nggak bisa menemukan jawabannya. Jadi menurutku yang ini oke banget kalau buat kita nonton selingan. Misalnya kita lagi nyari nih drama-drama yang komedi, yang mengocok perut, yang nggak terlalu mainstream, yang vibes-nya mirip-mirip The Fiery Priest gitu. Nah ini bisa banget jadi watch tontonan. Walaupun bukan drama baru, masih enak banget buat ditonton bahkan di tahun ini. Dan ini adalah salah satu drama yang kalau misalnya aku diminta nonton lagi, yes, I will do it. Seperti itulah review untuk drama Wonder Woman. See you on next video. Bye-bye.